Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Renungan hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 15 seluruhnya dengan judul tema Si Penunggu Pintu. Ketika kita menginap di sebuah hotel, seringkali kita melewati penjaga pintu tanpa benar-benar memperhatikannya. Ia berdiri di sana menyambut tamu dengan senyum sopan, membuka pintu dan memberi salam. Lalu kita melangkah masuk dan melupakannya seketika. Namun tidak demikian dengan sosok Kotara Patu Jatu Kutan. Ia bukan sekedar penjaga pintu biasa di hotel Galifes Sri Lanka. Selama 72 tahun ia mengabdi dengan sepenuh hati, ramah, bersemangat, dan setia dalam tugas yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Ketika ia meninggal pada usia 94 tahun, banyak orang merasakan kehilangan yang mendalam. Kutan menunjukkan bahwa kesetiaan bahkan dalam hal yang sederhana bisa meninggalkan jejak yang dalam bagi kehidupan orang lain. Kisah yang serupa juga tercatat dalam Alkitab. Nama Obed Edom mungkin paling dikenal karena rumahnya pernah menjadi tempat kediaman tabut Allah dan sebagai akibatnya Tuhan memberkati dia dan keluarganya. Namun dalam pasal 15 kita melihat sisi lain dari Obed Edom. Ia adalah seorang penjaga pintu gerbang tempat tabut itu berada. Bukan posisi yang mencolok atau prestisius, tetapi dari sanalah ia mengabdi. Ia juga dikenal sebagai orang yang pemain kecapi, turut melayani dalam pujian kepada Tuhan. Tugasnya mungkin sederhana, tetapi kesetiaannya berdampak panjang. Keturunannya kelak dikenal sebagai pejuang-pejuang gagah perkasa dan dipercaya menjaga perlengkapan rumah Allah. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Tuhan tidak menilai seseorang dari besar kecilnya posisi atau profesi. Ia tidak mencari pangkat atau gelar, tetapi hati yang setia. Di mata manusia, penjaga pintu mungkin hanyalah sosok di balik layar. Namun di mata Allah, ia adalah pelayannya yang berharga. Dan dari keturunannya, Tuhan bisa menumbuhkan hal-hal besar, bahkan generasi yang berpengaruh. Mungkin Anda saat ini menjalani pekerjaan yang tidak dianggap luar biasa. Mungkin Anda merasa dilupakan atau diabaikan dalam peran yang tampak kecil. Tapi ingatlah, Allah melihat, dan bila Anda menjalani tugas itu dengan hati yang berserah dan setia, tidak ada satupun yang sia-sia. Bahkan peran kecil pun menjadi bagian dari rencana besar Tuhan. Kesetiaan yang konsisten di tempat yang tersembunyi di balik peran yang sepele dapat menjadi ladang berkat. Tuhan sanggup mengangkat orang yang setia dan menempatkannya di tempat yang Ia kehendaki. Maka pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, apakah kita bersedia menjadi seperti Obed Edom atau Kutan, menjaga pintu dengan hati yang penuh sukacita dan kesetiaan sambil menantikan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita? Mungkin Anda bukan pemimpin besar, bukan pengkhotbah ternama, atau bukan tokoh masyarakat yang terkenal. Tapi bisa jadi Anda adalah orang yang sedang dicari Allah. Pribadi sederhana dengan hati yang setia. Dan dari sanalah Allah akan bekerja secara luar biasa. Amin.